Seorang remaja asal India, Lalit Patidar, hidup dengan penyakit hipertrikosis. Kondisi langka yang membuat sekujur tubuhnya ditumbuhi rambut tebal hingga di semua wajahnya, sehingga dirinya terlihat seperti manusia serigala. Sindrom manusia serigala yang dialami Patidar diketahui sang ibu setengah jam setelah kelahirannya. Biasanya penyakit ini terjadi akibat turun-temurun, namun anehnya, tak ada seorang pun dalam keturunan Patidar yang seperti ini. Tumbuh dengan tubuh ditutupi rambut, semasa kecil, ia dibuli hingga dilempari batu oleh teman-teman sebayanya, bahkan diejek dengan panggilan monyet. Fenomena manusia berwujud serigala. Masyarakat di dunia mungkin akan berpikir jika orang dalam video tersebut terkena kutukan atau hal-hal berbau mistis. Namun nyatanya, setelah dilakukan penelitian, hal ini tidak ada kaitannya dengan hal magis, melainkan murni sebuah penyakit. Adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan pengidapnya mengalami pertumbuhan rambut secara berlebih. Rambut yang tumbuh sangat lebat dan menutupi hampir seluruh tubuh hingga wajah, mengakibatkan orang tersebut terlihat seperti serigala. Dalam dunia kedokteran, penyakit bernama hypertrichosis dikenal dengan istilah sindrom manusia serigala atau werewolf syndrome. Jadi memang kelainan ini kita lihat sebagai suatu kelainan yang jarang ya di populasi, dan memang salah satu penyebabnya itu karena faktor genetik. Sifat ini diturunkan oleh gen ya, monogenik ya, ini agak menarik. Monogenik itu artinya ada satu gen yang berperan ya, tetapi kemudian bisa menyebabkan tumbuhnya rambut secara berlebihan ya. Nah, dari genetika sendiri hipertrichosis ini ya, ciri khas dari orang yang punya tumbuhnya rambut berlebihan ini diturunkan secara dominan ya atau resesif. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa terkena sindrom manusia serigala lantaran pengaruh dari meminum obat yang salah hingga malnutrisi atau kekurangan gizi. Namun menurut sebuah sumber, fenomena werewolf syndrome disebabkan oleh mutasi genetik pada gen pembawa yang merangsang pertumbuhan rambut. Dan menurut catatan medis, mutasi genetik inilah yang biasanya mematikan sel-sel pertumbuhan rambut di daerah tak biasa, seperti pada kelopak mata dan dahi. Benarkah demikian? Bisa disembuhkan ya tinggal dihentikan aja pemakaian obat-obat tersebut. Kemudian ada neuropati tadi ya, adanya suatu zat yang diminum kemudian menyebabkan kerusakan saraf-saraf itu ya pada kulit misalnya. Ya ketika memang itu yang memicu ya tentu pengobatannya ya dihentikan gitu. Jika melihat orang tersebut, mungkin tak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah orang dari benua Eropa, lantaran memiliki kornea mata berwarna biru terang. Namun nyatanya, mereka adalah penduduk asli warga Indonesia, tepatnya dari suku Buton, Sulawesi Tenggara. Perpaduan warna mata biru berkilau dengan kulit coklat memperlihatkan pesona eksotis orang dari suku Buton, meski tak semuanya memiliki mata berwarna cerah seperti itu. Sebagai ras Asiatik Mongoloid, sebagian besar orang Indonesia memang umumnya didominasi dengan kornea berwarna hitam dan coklat, sedangkan orang Eropa memiliki warna kornea biru dan berkulit putih. Beberapa orang berpendapat bahwa fenomena unik ini ada kaitannya dengan masa lalu nenek moyang mereka yang menikah dengan orang Portugis. Kala itu pada awal abad ke-16, bangsa Portugis sempat datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama di Selat Malaka, termasuk Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Hingga akhirnya, selama 86 tahun Portugis di Indonesia, hingga memiliki hubungan perkawinan dengan masyarakat setempat pun tak terhindari. Alhasil, muncullah keturunan orang Buton bermata biru. Dokter juga tanya namanya Wardan, dia sebelah Sabah balik. Sabah di dokter, saya bilang, lah periksa mi. Dokter saya penyakit mata, dia bilang bukan bu. Kalau penyakit mata katanya mata merah, tapi katanya mata biru. Jadi dari bayi sudah Nah, terus memang, dan lahir sudah lihat memang. Dari kakeknya kan keturunan dari Prancis. Oh gitu. Iya. Karena cerita apa kakeknya? Kakeknya dia bilang ketika
Amelia mata biru dan kaget. Sebagian masyarakat percaya bahwa mereka yang terlahir dengan mata berwarna biru dari suku Buton merupakan keturunan Portugis. Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa mata biru yang mereka miliki adalah sebuah sindrom. Dalam dunia kedokteran, penyakit langka ini disebut sindrom Waardenburg, berupa kelainan yang bersifat autosomal dan ditandai dengan gangguan pendengaran ringan hingga berat. Selain itu, kelainan pigmen juga akan terjadi pada penderita sindrom Waardenburg, di mana warna mata, kulit, rambut akan terlihat berbeda dengan umumnya. Tak lagi dapat dihindari, hingga kini mata biru menjadi ciri khas penderita sindrom Waardenburg. Pengidapnya terjadi pada 1:42.000 orang, dan sang penderita belum tentu memiliki keturunan anak bermata biru. Hingga hal tersebut membuat sindrom ini menjadi fenomena kelainan genetik yang sangat langka. Penyakit ini juga penyakit genetik ya. Bahkan ini bukan hanya satu gen ya, poligenik. Jadi banyak gen yang bertanggung jawab untuk kelainan mata ini ya, warna mata ini. Jadi kalau yang saya baca itu ada kurang lebih 5 atau 4 atau 5 gen yang bertanggung jawab. Nah ini gen ini berperan dalam produksi melanin ya, produksi melanin. Dan ketika produksinya ini tidak optimal, ya akhirnya warna mata jadi bisa berubah. Nah, jadi ternyata melanin itu yang kita lihat sebagai sebuah granul untuk warna ya, warna kulit kita itu juga ada di mata kita ya, terutama di bagian iris. Nah, jadi memang kelainan genetik dan itu poligenik ya. Itu juga karena ada mutasi atau perubahan pada susunan gen. Berdasarkan penelitian, tak sepenuhnya orang bermata biru yang menderita sindrom Waardenburg memiliki dampak buruk. Dalam sebuah riset, kejadian orang bermata biru yang benar-benar dari faktor genetik, mereka tak merasakan suatu gangguan yang berarti pada fisik. Jika diperhatikan secara mendalam, keistimewaan yang mereka miliki merupakan aset yang harus dijaga, bukan sebagai orang yang punya keterbelakangan, namun kilau mata mereka menjadi hal spesial yang harus dikagumi keistimewaannya. Dibilang beda dan tak lazim pada umumnya, model asal Sudan Selatan ini sukses mencuri atensi di dunia maya berkat warna kulitnya, lantaran memiliki warna yang sangat gelap atau hitam legam. Adalah Nyakim Gatwech yang pada akhirnya mendapat julukan Queen of Dark. Model berusia 30 tahun ini bahkan rumornya masuk dalam Guinness Book World of Records sebagai manusia dengan kulit paling gelap di dunia. Tak seperti kebanyakan wanita lain yang menginginkan kulit putih bersih, Nyakim justru bangga menunjukkan sisi eksotisme kulit hitam legamnya di beberapa postingan akun Instagram yang kini telah memiliki hampir 1 juta pengikut. Sudah terbilang tenar, Nyakim yang kini tinggal di Amerika Serikat tak menampik meski wajah eksotisnya sering menghiasi majalah-majalah fashion dunia. Ia mengaku masih sering dihina dan dibully karena memiliki warna kulit hitam legam. Orang boleh menghina, namun Tuhan membukakan rizki. Nyakim kini mendulang sukses dan meniti karir sebagai model. Ia bahkan mampu menggeser stigma industri modeling yang didominasi oleh perempuan semampai berkulit cerah. Alhasil, dari kerja kerasnya sebagai model berkulit gelap yang mampu mengantongi lebih dari 63 miliar rupiah. Menakjubkan.